Keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah pepatah lama yang pernah dipakai oleh pujangga ternama Empu Tantular. Semboyan ini sering diartikan berbeda-beda tetapi satu. Jika diterjemahkan per kata, kata Bhinneka berarti beraneka ragam, kata tunggal berarti satu, dan kata ika berarti itu. Jadi secara harafiah, Bhinneka Tunggal Ika berarti beraneka satu itu. Adapun makna semboyan tersebut adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga mengajarkan warga negara untuk menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Sejatinya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ada dalam sebuah kawin di Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Di dalamnya, Empu Tantular juga mengatakan bahwa tiada kebenaran yang mendua. Selanjutnya, hal tersebut diartikan dalam konteks politik Indonesia, yaitu meskipun bangsa Indonesia memiliki keberagaman kebudayaan dan suku bangsa, tetapi semuanya mengarah ke persatuan nasional. Negara Indonesia terdiri dari wilayah yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga memiliki ribuan pulau yang tersebar dan menjadi tempat berdiamnya penduduk dengan ragam suku, bangsa, bahasa, budaya, agama, dan adat istiadat. Luasnya wilayah sangat berpengaruh pada keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keberagaman tidak untuk disingkirkan tetapi digunakan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor dari dalam dan luar. Secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh hal berikut. Pertama adalah letak strategis Indonesia. Indonesia itu diapit oleh benua dan samudra, sehingga letak geografisnya itu merupakan kemudahan kita atau keunggulan negara Indonesia dalam menjangkau seluruh dunia. Kemudian keadaan geografis. Keadaan geografis Indonesia itu beragam karena Indonesia memiliki banyak sekali pulau-pulau, kemudian sungai-sungai yang besar, sehingga keadaan itu mengakibatkan terjadinya perbedaan atau adanya keberagaman dalam wilayah, baik itu bahasa, kemudian budaya, dan lain sebagainya. Kemudian perbedaan kondisi iklim. Indonesia beriklim tropis. Nah, ini dipengaruhi oleh angin muson barat dan timur, sehingga Indonesia memiliki musim penghujan dan musim kemarau. Kemudian penyebab yang terakhir dalam keberagaman Indonesia adalah sikap terbuka masyarakat Indonesia. Indonesia terbuka untuk seluruh kalangan, baik dari wilayah Indonesia itu sendiri, bahkan dari luar negara Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, suku bangsa adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas, perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Sedangkan menurut Konconingrat, suku bangsa adalah kesatuan hidup atau sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya, sistem interaksi, norma, kontinuitas, dan identitas yang sama dan mempersatukan anggotanya. Tiap suku memiliki kebudayaan yang berbeda satu dengan yang lain. Inilah yang membentuk keberagaman masyarakat di Indonesia. Kemudian ada yang namanya keberagaman budaya. Keberagaman bangsa
terlihat juga dalam seni dan budaya yang ada di berbagai daerah di seluruh wilayah bangsa. Hampir semua daerah atau suku bangsa mempunyai tarian dan nyanyian yang berbeda. Di dalam kebudayaan terdapat unsur-unsur seperti sistem mata pencarian, sistem teknologi, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi. Kemudian di dalamnya juga ada ras. Ras adalah sekumpulan manusia atau golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan atau kesamaan ciri fisik bawaan. Manusia memiliki perbedaan ras dengan manusia lainnya karena adanya perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, dan warna mata. Beberapa ras yang ada di Indonesia adalah ras Malayan Mongoloid. Ini ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada ras Melanosoid. Ini ada di Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Kemudian ada ras Asiatik Mongoloid seperti etnis Tionghoa, Jepang, dan Korea yang menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Dan ras Kaukasoid ini merupakan keturunan India, Timur Tengah, Amerika, dan Eropa. Nah, dalam menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia, kita sebagai warga negara yang memiliki perbedaan yang sangat banyak harus menunjukkan sikap toleransi terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ini biasa disebut dengan atau singkatannya adalah SARA. Sikap toleransi hendaknya dihayati ketika menyikapi keberagaman norma suku, agama, ras, dan antar golongan. Sikap toleran berarti menahan diri, bersikap sabar, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat diciptakan dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman tersebut. Nah, ada 4 hal toleransi. Nah, saya akan tunjukkan. Yang pertama adalah toleransi terhadap keberagaman norma. Perilaku toleransi dalam keberagaman norma dan kebiasaan dapat diwujudkan antara lain meyakini bahwa norma dan kebiasaan adalah baik bagi para penganutnya, tidak memaksakan norma atau kebiasaan kepada suatu masyarakat, menghormati dan menghargai perbedaan norma dan kebiasaan yang berlaku di daerah lain. Kemudian yang terakhir adalah tidak memandang rendah kepada norma dan kebiasaan yang berbeda dengan dirinya. Itulah tadi toleransi terhadap keberagaman norma. Kemudian ada toleransi terhadap keberagaman agama. Nah, diantaranya itu melakukan perbuatan sesuai dengan ajaran agama yang dianut, kemudian senantiasa menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan sendiri, dan tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang yang berbeda agama. Kemudian bersikap toleran terhadap kegiatan keagamaan pemeluk agama lain. Kemudian yang terakhir, menjunjung tinggi sikap gotong royong dan melakukan kegiatan tanpa memandang perbedaan keyakinan. Selanjutnya itu toleransi terhadap keberagaman suku, bangsa, dan ras. Nah, dalam menunjukkan toleransinya itu antara lain menjunjung harkat dan martabat orang lain, menjunjung kemanusiaan sebagai perwujudan semangat kekeluargaan, tidak melakukan perbuatan yang membedakan orang lain yang berbeda suku, ras dengan kita, dan menghormati budaya, adat, dan kebiasaan dari suku dan ras yang berbeda dengan kita. Dan yang terakhir adalah toleransi terhadap keberagaman antar golongan. Untuk mengembangkan sikap toleransi terhadap keberagaman antar golongan, itu antara lain menghormati dan menghargai orang lain tanpa memandang golongan. Kemudian tidak melakukan diskriminasi antar golongan tertentu. Kemudian melakukan perbuatan yang tidak mementingkan ego golongan sendiri. Nah, itulah tadi pembahasan singkat tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semoga Indonesia semakin hari semakin bersatu,
saling menghargai, dan kita bisa hidup berdampingan satu dengan yang lain tanpa membedakan dan mementingkan kepentingan sendiri. Jadi satu hal yang harus kita tekankan bahwa kita harus menghargai keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih, selamat belajar.